Halo, selamat datang di Dang Naim kali ini. Mimin akan membawakan cerita baku hantam berjudul Shark. Jangan lupa like, komen, subscribe. Cerita berlatarkan di sebuah gedung tinggi. Terlihat seorang pria melaporkan sesuatu kepada bosnya. Sang bos sendiri bernama Hyun Wo-yong, dan pria berjas wakilnya, Kang Seok-chae, dikenal Depo. Wo-yong bertanya, "Apa ini tentang Seok-chan? Apa kita kalah?" Sambil berkeringat, anak buahnya menjelaskan bahwa mereka menang, dan itu kemenangan telak. Kakak Seok-chan mengalahkan mereka sendirian, bahkan berhasil mengalahkan bos. Mendengar itu, Daepo menjadi kaget. Karena dulu hanya bos Wo-yong yang bisa mengalahkan satu organisasi sendirian. Aku tidak salah memilih orang. Daepo saat seumurannya tidak bisa melakukan itu. Seok-chan tak sendirian, dan aku tak dapat kesempatan saat seumurannya. Dia melakukan hal hebat. Kita harus mempromosikan ke rank 4, ucap bos Wo-yong. Apa rank 4? Kenapa selain kita? Siapa yang bisa mengalahkannya? Daepo menjawab, jika rank ditentukan pertarungan tangan kosong, maka kasihan adik-adik kita dari bawah. Baiklah, kalau kau tak setuju, kan, kupikirkan ulang. Wo-yong mengingat bawahan berdiam di sana, dan menyuruhnya pergi. Bawahan itu pun meminta izin, menanyakan sesuatu. Bos Wo-yong terkejut, dan memperbolehkannya bertanya. Rank kakak kan 1, sedangkan bos Daepo 2. Lalu kenapa setelah itu 4? Bukannya seharusnya 3. Bos Wo-yong tersenyum mendengar itu, dan menjawab. Itu karena rank 3 dikosongkan permanen di geng Wo-yong. Sang bawahan bingung mendengar itu. Bos Wo-yong menatap gelas dalam-dalam. Itu hal rumit. Lalu berpindah ke 11 tahun yang lalu, di Kabupaten Boseong, Provinsi Jeolla Selatan. Terlihat, seorang pemuda membantai satu geng sendirian. Pemuda itu adalah Hyun Wo-yong, berusia 18 tahun. Wo-yong terjatuh dan berteriak, "Preman Boseong, tak ada apa-apanya." Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian dan menangkap para preman. Wo-yong pun bernafas lega, karena dia sendiri sudah kelelahan. Tetapi polisi pun ikut menangkapnya. Wo-yong menjelaskan, dia tak ada hubungannya dengan mereka, dan berniat membantu warga sekitar. Diam, kau masih berani menyangkalnya. Polisi pun menyeretnya ke penjara. Waktu berpindah 2 tahun kemudian. Terlihat Wo-yong baru bebas dari penjara. Wo-yong pun dijemput kedua orang tuanya. Ayahnya memberikan sebuah roti kesukaannya. Lalu terlihat wajah Wo-yong yang berusia 20 tahun. Berpindah ke sebuah restoran. Orang tua Wo-yong bertanya, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Jika tidak ada rencana ayahnya, mengajak pulang kampung, dan menangkap kerang. Wo-yong mengatakan, dia sudah punya rencana sendiri. 2 tahun kemudian, di sebuah sekolah. Tepatnya di SMA Hanyang. Di kelas 21, terdapat murid pindahan. Yang tak lain adalah Wo-yong, yang berusia 21 tahun. Wo-yong pun memperkenalkan dirinya, dan menjelaskan, dia sudah menjalani pengobatan 3 tahun. Walaupun dia berusia 21 tahun, tapi ia berharap teman-teman lainnya mau berteman dengannya. Lalu terlihat sebuah senyuman seorang murid dari kelompok pembuli di sekolah itu. Apa dia tidak berpura-pura payah? Walaupun dia kelihatan cupu, tapi dia 3 tahun lebih tua dari kita. Katanya dia sakit sampai tak sekolah. Seberapa lemah tubuhnya itu. Aku setuju, lihat saja wajahnya yang polos itu. Mereka pun memutuskan untuk memantau gerak-gerik Wo-yong saat istirahat. Jam makan siang pun tiba. Lalu terlihat Wo-yong yang tengah antri makan sambil mendengar musik. Tiba-tiba, ada yang mengambil earphone-nya. Orang itu tak lain adalah preman kelasnya. Preman itu bertanya, apa ini earphone? Bukan alat bantu dengar. Wo-yong pun hanya diam. Hal itu membuat preman marah dan menantang bertarung. Wo-yong pun berpura-pura polos. Ia tersenyum dan menjawab, aku mendengar lagu ada apa. Si preman pun tersenyum, mengira Wo-yong adalah mangsa empuk. Si preman pun mengajak Wo-yong ikut bermain basket dengan permainan taruhan 30.000 won. Wo-yong pun hanya mengiyakan
dan bilang ia akan menyusul.